Waduh, inilah bentuk menolak lupa pada aksi impunitas yang berupa kejahatan HAM di masa lalu yang serentak digelar di 50 kota di mana kejahatan itu dampaknya masih sangat pilu dirasakan oleh pihak keluarganya saat ini. Bahkan Jokowi pun sudah akui aksi keji kejahatan HAM tersebut. Maka ketika dia bersekutu dengan para pelaku, patut dipertanyakan lagi statementnya tersebut. Hanya sekedar bualan atau komitmen seorang presiden. Mengingat kali ini dia satu kubu dengan para pelanggar HAM tersebut. Dan sebagai bentuk perlawanan aksi ini akan terus digelar. Ketika dari hati ke hati dan mereka, disinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya saya tahu betul. Astagfirullah. Jadi DKP dengan hasil temuan seperti ini merekomendasikan kepada Panglima TNI dengan kesalahannya terbukti ini, direkomendasikan agar supaya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas militer. Kenapa ada aksi itu? Gitu. Kenapa harus diselesaikan kasus pelanggaran HAM itu? Ada yang mencibir saya, menjelek-jelekan saya. Bekerjalah DKP sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto. Dari hasil pemeriksaan mendalam, ternyata didapat fakta bukti yang nyata bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat. Saudara sekalian, saya koordinasi dengan Pak Faisal Tanjung waktu itu. Saya tanyakan kepada beliau, Pak, apakah Bapak pernah memerintahkan untuk menculik? Apakah Bapak pernah memerintahkan untuk melakukan aksi-aksi represif? Beliau mengatakan tidak. Tidak pernah saya untuk itu. Betul-betul tidak pernah. Saya pun mengatakan saya juga tidak pernah. Saya di samping anggota DKP, Dewan Kehormatan Perwira, saya mantan Danjen Kopassus. Tim Mawar yang melakukan penculikan itu bekas anak buah saya semua dong. Saya juga pendekatan dari hati ke hati dengan mereka di luar kerjaan DKP. Saya Sumarsih, ibunya Wawan, nama lengkapnya Bernardinus Realino Norma Itmawan. Dia mahasiswa Atmajaya Jakarta, jurusan ekonomi akuntansi. Kuliahnya hanya sampai semester kelima karena meninggal dunia dalam tragedi Semanggi 1 13 November 98. Membayangkan kesedihan yang dia rasakan untuk kehilangan seorang anak di tangan negara, gitu, di tangan penguasa. Tanda tangan semua, bagi OHS tanda tangan, Agung Gumelar tanda tangan, Susilo Bambang Yudhoyono tanda tangan, semua tanda tangan. Yang walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah sekarang mendukung, itu. Pak Prabowo menyatakan apa yang dilakukan sekitar 1998 merupakan bagian dari tugasnya untuk membela negara. Selebihnya, tanyakan saja kepada atasan saya. Ya. Sebagai Panglima ABRI saat itu, Bapak adalah atasan dari Pak Prabowo. Terus terang masyarakat menunggu penjelasan dari Bapak. Nah, ini banyak dipertanya kepada saya. Dan maksud saya, apa yang terjadi pada Bu Sumarsih bisa terjadi pada semua orang. Ada yang mengatakan bahwa anak saya adalah orang hilang. Saya cerita, anak saya tidak hilang, tetapi meninggal karena ditembak dengan peluru tajam standar ABRI. Makamnya ada di TPU Joglo, Jakarta Barat. Legend bintang-bintang 3, karena yang diperiksa adalah bintang 3. Termasuk di dalamnya adalah Legend almarhum Arifumah, Legend Yusuf Karta, Legend Jamhari Caniago, Legend Fahru Rozi, Legend Susilo Bambang Yudhoyono, Legend Agung Gumelar. Itulah anggota DKP. Kasus 98 itu terjadi pelanggaran HAM berat dalam 3 kasus. Setuju. Ya, dalam 3 kasus. Dapat. Nah, sekarang ini masih terus berproses untuk dicari pembuktiannya. Penculikan itu atau aksi penculikan oleh oknum, ya saya katakan oknum, ya Kopassus Angkatan Darat,
Itu dilakukan pada medio Desember tahun 1997 sampai dengan Maret 1998. Ada yang dibebaskan itu sesudah dihukum, yang juga termasuk dalam kasus sekitar 98 jajak pendapat di Jawa Timur itu kita sudah ngajukan pelaku kejahatannya dihukum tapi tiba-tiba di PK dibebaskan lagi oleh Mahkamah Agung dan seterusnya. Jadi kita akan terus mencatat ini, ingin memastikan ketika ini masuk ke pengadilan tidak buang-buang waktu, dibebaskan lagi oleh Mahkamah Agung karena buktinya tidak ada, bukan peristiwanya tidak ada. Pada saat penculikan berlangsung, Panglima ABRI-nya waktu itu masih Jenderal Purnawirawan almarhum sekarang, Faisal Tanjung. Nah, pada saat bulan Maret, 7 Maret tepatnya, pada saat kasus itu harus dibongkar, terungkap, diusut, saya kebetulan sudah mengganti sebagai Panglima ABRI. Ya. Dengan demikian, waktu kasus itu terjadi, Panglimanya masih yang lama, waktu pengusutan, Panglimanya yang baru, saya. Masalah pelanggaran HAM berat sangat relevan diangkat pada masa-masa yang akan datang, supaya anak-anak muda itu tidak menjadi korban pelanggaran HAM berat. Itu yang sekarang sulit bagi pelanggaran HAM berat itu, karena peristiwanya udah lewat, kadangkala juga korbannya dipendam di tanah dengan semen, kita tidak tahu di mana tempatnya, bagaimana melakukannya. Nah, itu yang sekarang jadi problem di dalam hukum pelanggaran HAM berat kita, sehingga kita nanti berpikir mau mencari jalan yang lebih praktis. Pembuktian itu tidak usah bertele-tele lah, ada kebijakan apa enggak. Gitu kan, kebijakannya ada, karena pelanggaran HAM berat itu artinya kebijakan oleh pejabat resmi. 17 tahun aksi Kamisan dan solidaritas warga bongkar impunitas. Puluhan payung hitam terbuka di Kolong Senja, Jakarta Pusat pada Kamis 18 Januari 2024 sore. Tepat di seberang Istana Negara, gerimis berderai membasahi kepalan tangan dan orang-orang berbaju hitam di aksi Kamisan. Genap 17 tahun dan 802 aksi dilakoni. Solidaritas warga sipil menuntut keadilan negara atas impunitas dan pelanggaran hak asasi manusia berat belum berhenti. Aksi Kamisan dimulai pertama kali pada 18 Januari 2007. Digagas oleh 3 perwakilan keluarga korban pelanggaran HAM berat, yaitu Maria Katarina Sumarsi, orang tua dari Bernardus Rialano, Norma Irmawan alias Wawan, mahasiswa korban peristiwa Semanggi 1 November 1998. Dua lainnya yakni Suciwati, istri mendiang pejuang HAM Munir Said Tholib, serta Bejo Untung, perwakilan dari keluarga korban yang diduga PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Dalam perjalanannya, aksi Kamisan tidak sebatas menuntut keadilan atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diakui Presiden Joko Widodo, namun juga menyuarakan dugaan pelanggaran HAM berat yang masih buram serta kasus Tanjung Priuk dan tragedi Kanjuruhan Malang. Juga atas dugaan pelanggaran HAM lain yang naasnya masih terus terjadi pada warga sipil hingga saat ini, seperti konflik agraria di Rempang, Pakel, Wadas hingga Rembang. Berbagai api semangat hingga tersebar pada 50 titik kota dan kabupaten dari Bandung hingga Samarinda. Aksi Kamisan menjadi semacam lonceng bahwa warga sipil menolak bungkam atas impunitas yang dipelihara menahun oleh negara. Ditemui di sela peringatan 17 tahun aksi Kamisan, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur menyatakan bahwa aksi ini adalah bentuk forum berbagi semangat dan jiwa untuk menuntut keadilan, bentuk solidaritas warga sipil menuntut pemulihan dan keterbukaan negara dalam menangani kejahatan HAM masa lalu dan saat ini. Aksi Kamisan, kata Isnur, adalah saksi bahwa para terduga pelanggaran HAM terus hidup dan berkembang di negeri ini tanpa diadili. Di sisi lain, aksi ini juga menunjukkan bahwa warga tidak takut dan terus bergerak konsisten menunjukkan kekuatan solidaritas dengan terus berlipat ganda.
Bukan hanya di sini, tapi di 50 kota yang menandakan bahwa ketika kita bergerak atau berjuang, itu kita tidak sendirian, terus ada dan berlipat ganda, terang dia. Isnur bercerita, aksi Kamisan merupakan bentuk keteguhan keluarga korban pelanggaran HAM berat untuk terus menuntut keadilan bagi anggota keluarga mereka yang hilang.